Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat wal afiat, kenikmatan waktu yang alhamdulillah kita manfaatkan untuk hadir dalam majelis ilmu. Sebuah nikmat yang tentu yang paling kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam yang hanya diberikan oleh Allah oleh orang-orang kepada orang-orang yang Allah pilih. Dan mudah-mudahan kitalah termasuk orang yang Allah pilih selalu diistiqamahkan dalam iman dan Islam, dan tentu kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Ini sebuah kenikmatan paling agung. Salawat dan salam tentu kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah, umat yang beriman kepadanya meskipun tidak pernah berjumpa dengannya, umat yang tegak dengan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap tentu sahabat dari beliau di akhirat kelak. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di Muhammad Discover Indonesia, di pagi ini eh, kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, yang di hari Senin kita biasa mendengar suatu obrolan menarik, obrolan yang penuh hikmah antara Ustaz Dodi dan Pak Haikal, yang mudah-mudahan di pagi ini kita bersama-sama mendapatkan satu hikmah yang bisa memberikan kita tetap istiqamah dalam keimanan. Sebuah tema tentang halal menjadi eh, inspirasi yang di pagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap hadirkan kita bersama keluarga kita untuk mendapatkan satu keberkahan hidup dalam kehidupan yang penuh kehalalan. Dan ini sangat penting karena halal adalah bagian dari syariat yang Allah sudah jelaskan, bahwa al-halalu haramun, dan halal dan haram itu sudah bayin, sudah jelas. Baik, dan tentu kita doakan mudah-mudahan para guru kita yang selalu istiqamah menemani kita setiap pagi dan juga di malam hari. Allah selalu limpahkan keberkahan untuk para guru kita. Allah limpahkan kesehatan dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwahnya. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang yang selalu belajar menuntut ilmu melalui wasilah para guru kita juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah, tentang halal menjadi hal yang insya Allah menjadi bagian yang akan kita bahas di pagi ini, selama 2 hari bersama Bapak Haikal, tentang eh, bagaimana hal di negeri yang mayoritas muslim ini memang masih terseok-seok ya. Dan eh, tentu bagian yang kita akan bahas tentang apa yang bisa kita lakukan dengan kampanye halal yang sudah diupayakan oleh pemerintah ya. Dan alhamdulillah kita pada Haikal yang sekarang ini diamanahi menjadi motor atau penggerak dari halal di Indonesia, lalu diamanahi sebagai kepala BPJPH ya. Dan sebelum masuk ke kajian, tentu kami juga mengingatkan, insya Allah di awal Juli ini kita akan ada satu kegiatan rutin bersama eh, Dokter Vicky dan juga tim eh, kesehatan ya, yang alhamdulillah setiap bulan, awal bulan, setiap bulan kita akan istiqamah untuk eh, melakukan kegiatan khitan, khitan gratis, dan mudah-mudahan ini kegiatan yang juga mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang Allah, bersama kita ada Ustaz Dodi Al-Jamari. Kita doakan selalu sehat walafiat ya, insya Allah, dan Allah selalu berkahi kehidupan beliau. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waduh, pagi Keren ini banget Masya pakai Allah. biru-biru, Set.
Masya Allah, tabarakallah. Seger banget, munawwar, munawwar. Insya Allah. Benar, Masya Allah. Baik, Ustaz, tentang halal ini memang memang temanya luar biasa, mengepung halal itu ya. Jadi memang halal ini harus diikhtiarkan ya secara maksimal saja. Walaupun Allah sudah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis Nabi banyak sekali tentang panduan-panduan mana yang halal, mana yang haram. Tapi seringkali kaum muslim ini memang eh, kurang informasi kali saja atau Enggak, kurang ilmu ya. enggak, bukan kurang informasi. Lebih tepatnya mereka tidak menganggap itu kewajiban dia. Jadi Masya Allah. menghadirkan halal itu tidak boleh menjadi domainnya para ustadz. Ini bergabung sama kita Ustadz Sarif Hidayat, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ustadz Hasan Bisri, hayakallah. Masya Allah. Jadi ketika coba coba ajak gabung Ustaz Sarif, Ustaz Hasan Bisri, coba tanyakan apakah halal itu adalah domainnya para ustadz? Enggak. Kewajiban semua muslim menghadirkan itu. Bahkan ayatnya itu ayat general, ayat yang saya nggak mau mengedepankan ayat yang dalam konteks ya kita udah sering lah ngomong soal halal, toyib, apa segala macam dan seterusnya. Tapi beban beban menghadirkan kewajiban menggembar-gemborkan halal ini kan yang harus kita kepung. Semuanya harus melakukan itu. Siapa yang nggak punya kepentingan dengan halal ini? Nggak ada. Semua laki perempuan pokoknya selama dia muslim tidak ada alasan untuk tidak menunaikan karena ini tanggung jawab moral bukan profesi. Bukan Hmm. bukan apa namanya setiap muslim wajib ini dan Hmm. sesuai tentu sesuai kemampuan ya. Artinya kalau kita punya kewajiban untuk menyampaikan ini semua ini kewajiban umum dan tidak ada pengecualian. Hmm. Coba apa tolong cegah saya untuk mengajak semua orang eh, untuk tidak menggembar-gemborkan atau mensiarkan halal. Nggak ada dan berdakwanya sesuai kemampuan. Maka kalau ada yang di bidang kedokteran ya silakan bergerak domain. Ada dokter Ulin nih sama kita, Hmm. ada dokter Vicky sama kita, ada banyak lah. Dan kalau kemudian kita masing-masing porsi sebagai misalnya saya hanya eh, seorang ibu rumah tangga, Ustaz. Loh, justru halal itu diemban oleh setiap ibu rumah tangga. Anak-anak kita harus harus wajib itu ketika mereka jajan pastikan halal. Kalau nggak halal nggak usah dibeli. Ini terjadi di Anisat. Ini cuma sekedar sharing aja. Eh, Hmm. Anak-anak saya itu boleh kalau ada halalnya nggak, ada halal nggak. Ini masih halal yang lama ya, bukan halal yang sekarang yang kayak gunungan wayang itu. Masih halal yang lama. Itu saya tanya ke mereka, pasti ada halalnya nggak? Kalau nggak ada halal nggak usah. Gitu. Itu sampai akhirnya eh, qadarullah wa syafa'al, mereka nyari halalnya dulu, bukan nyari apa barang yang dia mau, gitu. Nah, ini udah Ustaz Hasan Bisri saya gabung sama kita. Masya Allah. Ahlan Assalamualaikum Ustaz wasahlan Hasan. Ustaz. Masih mute beliau. Masih. Nah, Ustaz Sarif, Masya Masya Allah, Masya Allah, Allah. Masya Allah. Ustaz Sarip, Alhamdulillah kita bisa bergabung ya ini sekarang dikepung para ustaz nih, Masya Nah, Allah. ini Ustaz pengantin juga datang nih pagi ini nih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau hal ini menjadi sebuah kewajiban kita, ya harusnya memperlakukan seperti sholat gitu ya, Ustaz ya. Kalau sholat itu begitu, ya katakanlah kita begitu ini ya, dengan waktu sholat, dengan kewajiban lima Lebih dari waktu. sholat, Ustaz. Lebih Hmm, dari sholat, Ustaz. Ini lebih wajib dari sholat. hmm. Karena Ahlan, ahlan semuanya, ahlan. Masya ahlan bik, Masya Allah, tabarakallah. Sehat, Zat? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Masih belum kelihatan nih wajahnya, Zat. Biasa kalau di gunung koneksinya agak lumayan nih. Masya Allah, Masya Allah. Tamam kullu, Zat? Alhamdulillah, tamam. Kudu Masya bikhair, Allah, insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Saat kita mengepung halal nih, Zat. Ada Ustadz pengantin, ada Pak Kiai Hasan Bisri juga nih. Jadi kita kepengen Alhamdulillah. halal ini kepengennya nggak cuma urusan para ustadz aja nih, nggak urusan para asatidz saja. Semua punya kewajiban yang sama, gitu kan, Zat? Iya, benar. Jadi masalahnya masalah halal ini bukan hanya sekedar label gitu ya. Ya. Tapi mesti bisa dipastikan bahwa makanan yang kita konsumsi, yang kita kasih kepada anak-anak kita semuanya memang mesti seperti itu pada dasarnya gitu, mesti halal.
Karena dari yang halal ini yang akan menyebabkan doa kita dahsyat, terkabul. Ya. Ya, seperti itu mungkin. Dan mengerikan sekali kalau kemudian apa yang kita konsumsi itu ada yang nggak halal, bukan hanya zatnya, tetapi cara mendapatkan sesuatu itu juga Nah, menjadi penting juga itu kan. yang lebih penting. Dan ketika kita bicara tentang bagaimana mengupayakan halal ini alhamdulillah sama kita sudah gabung nih Ustaz pengantin ya. Abang Saiful. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan. Wajah pengantin tuh kalau pagi-pagi itu Masya Allah Masya segar. Allah. Kalau dari Ini sisi saya, halal transaksi gimana nih? Dari sisi legal. bentar, saya lagi mempersiapkan tripod yang patah ini. Wah, Masya Allah, Masya Allah, Maksudnya Masya Allah. hati-hati kalau ngomong pengantin sebelahnya bahaya itu sebelahnya. Ada Pak Kiai Hasan Bisri juga nih. Ahlan Ustaz. Taib. Jadi eh, yang kita ingin sampaikan kepada para sahabat yang PKI semua dimanapun berada, kebersyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah mendesain sebegitu luar biasa halal ini menjadi bagian yang tidak boleh para ustadz saja dibiarkan untuk menyampaikan halal ini. Kita harus semua harus bareng. Dan ini bagian yang tidak boleh dibiarkan. Oh ini kepentingan para ustadz. Misalnya gini, bicara waris. Waris itu memang disampaikan oleh begitu banyak riwayat bahwa paling awal hilang di muka bumi. Tapi kalau halal ini nggak boleh. Gitu. Kita harus mengupayakannya dan ini bukan urusan para ustadz. Ini urusan kita semua. Kalau kalau transaksi legal gitu ya, Bang Saiful, eh, hanya pada transaksi-transaksi tertentu yang apa namanya dipentingkan bahwa harus halal apa segala macam dan seterusnya. Tapi halal itu sendiri tadi yang seperti disampaikan Ustaz Sarif bahwa eh, tidak hanya zatnya yang kita makan, tetapi cara perolehannya juga menjadi penting. Karena di dalam persoalan yang sederhana saja, kita kalau ke rumah makan Padang, kita kalau ke warung Tegal, itu akadnya nggak terjadi. Misalnya kita ke warung Padang, kalau nggak ada label apa namanya menu rendang sekian, gazebo sekian, tunjang sekian, pergedel sekian, nasi sekian, maka akadnya belum terjadi dan ini bahaya. Artinya kebayang nggak kalau kemudian pembantu kita misalnya ke pasar gitu, terus kemudian tidak terjadi akad yang jelas, bawang putih dicomot satu, dia bilang ke abangnya, wah kayaknya bawang putih kurang di rumah. Dia ambil yang satu gede gitu, bang satu ya. Terus dia balik badan langsung pulang. Itu satu apa ini? Akadnya apa? Bayar nanti, nanti besok, utang dulu, saya pakai dulu. Apa ini? Ini menjadi bagian yang kok gini jadinya gitu kan. Ini serem serem banget kalau kemudian kita sampai kepada kondisi di mana itu menjadi tidak halal. Tentu bagian yang kita seringkali sholawat serta salam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian tidak lantas kemudian kita hanya bersolawat saja memerdukan suara kita, tapi kegiatan keseharian dalam menghadirkan halal itu menjadi PR buat banyak orang. Ini Babe sudah gabung sama kita nih. Ahlan wa Iya, sahlan, Be. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi asik mendengarkan. Lanjut Ustaz. Enggak boleh, Ustaz. Aneh cuma tayamum doang. Antum, antum yang jadi airnya nih, Ustaz. Ahlan, Be. Ya Ustaz. Mah tolong mah. Hari-hari kita memang selalu di apa namanya ditemui dengan hal-hal yang demikian. Bahkan eh, saya sering menyampaikan pesan kepada ibu-ibu gitu loh. Jangan sampai bawa makanan haram di rumah. Kita nggak bawa makanan haram, Ustaz, kata ibu-ibu itu. Ya, yang terjadi di pasar kan seperti itu. Bahkan di Tokped kan juga begitu. Bahkan kan di Shopee kan juga begitu. Bahkan di
Itulah model transaksi kita, Ustadz. Nah, saya dalam rangka seperti ini lagi sedang berjuang memikirkan yang sedang kita diskusikan, Ustadz. Ya. Dan ini nggak boleh Babe sendiri nih, mesti dikeroyok sama kita semua nih, Be. Iya, bahkan sebelum masuk ke situ deh, ya, sebelum masuk ke, oh mukanya nggak ada ini saya. Oh belum Tuh dibuka. nyalain deh, ya, Be. Baru Masya dibuka ya. Allah, Masya Allah, Ya. Masya Allah, Masya Allah. Eh, apa gini Ustadz, yang benar-benar kita khawatirkan. Di dalam, saya ragu-ragu ngomongnya, tapi apa boleh buat, boleh walau kana murran begitu kan. Taib, taib. Rumah potong hewan itu Ya, adalah milik daripada Kementerian Pertanian, Kementan gitu. ya. Sehingga apabila terjadi pelanggaran dari itu, kita sebagai pemegang otoritas halal di Indonesia nggak bisa melakukan tindakan. Padahal hulunya itu di situ gitu. Ya, Hulunya itu di rumah makan RPH, RPU, ya. rumah makan Apa potong tuh, ya. unggas gitu. Hasil daripada survei kami menunjukkan ya tukang potong itu banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagai juru sembelih halal lah begitu. Ada yang Ya. masih kayak kayak apa ya, ya penampilannya lah, saya nggak mau sebut sesuatu yang menimbulkan polemik begitu. Di New Zealand, ketika satu orang tukang potong itu nggak sholat, dia dipecat. Jadi ukurannya itu keimanan dan aplikasi daripada perbuatan keislamannya itu sholat. Ya. Gitu. Kita nggak kelihatan sholatnya gitu. Dia motong dan dia pulang gitu. Kita berikan pelatihan sebisa kita untuk pelatihan juru sembelih halal. Yang jadi masalah adalah banyak sekali, terutama tukang potong unggas, ya, RPH, RPU lah, TPU, tempat pemotongan unggas, itu seringkali yang kami dapati dipotong di pasar dengan satu ayam tuh 1 detik barangkali ya, tek buang, tek buang, tek lempar gitu. Jadi lemparnya ke tempat, ke panci yang panas tuh, mendidih. Jadi sebenarnya dia bukan mati dipotong gitu loh, mati direbus jadi bangkai gitu loh. Nah, ini persoalan umat, ini persoalan bangsa yang saya mohon waktu, doa, dan dukungan dari semua untuk Insya Allah, Be. saya sedang Insya Allah, Be. perbaiki pelan-pelan gitu. Sambil Insya Allah. bercucuran air mata di depan Allah, beri kemampuan ya Allah untuk memperbaiki ini ya Allah gitu. Beri kemampuan, beri sahabat-sahabat yang bisa mendukung, beri sahabat-sahabat yang tidak mencaci, tidak memaki, tidak menghina, tapi mendukung untuk perbaikan umat gitu. Apa nggak cukup hinaan, makian, cacian? Apa nggak cukup bulian seperti itu? Apa nggak cukup gitu? Ya Allah, ya Rabbi, satukan kami dalam kekuatan untuk menghalalkan makanan umat Rasulullah Ya, di Indonesia ini ya, gitu. ya. Itu yang kami sedang perjuangkan. Belum lagi di sosial media gitu. Apakah barang-barang yang ada di Shopee, di GoFood, di apa, semua itu barang-barang yang sudah halal. Sementara kami tak bisa menjangkau ke sana karena itu Komdiji, Kemendak, begitu. Ya. Jadi kami kerjasama, kami selalu menghubungi para menteri untuk yuk kita duduk yuk gitu. Kita perbaiki yuk mutu makanan kita gitu. Belum lagi kalau masuk dari luar negeri gitu. Dari Ya. luar negeri itu kita dari Indonesia nggak menyaksikan bagaimana cara memotongnya. Memang dalam kaidah usul fikih itu
Ya, ketika kita nggak tahu di depan kita cara penyembelihannya dan kita hanya tahu itu dagingnya sapi atau ayam, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bagi rakyat yang tidak tahu, bagi Ya, rakyat yang tidak mengurusi itu. Bagi kami yang diberi amanah untuk mengurusi itu kan nggak bisa bilang ya, begitu. ya. Kami harus datang ke Amerika, kami harus datang ke Korea, kami harus datang ke Jepang, kami harus datang ke Australia, ke New Zealand, di mana tempat kita mengimpor barang itu. Agar kami bisa menyaksikan bagaimana kalian memotongnya gitu. Ya. Salah satu kemarin ketika kami ngomong sama delegasi dari Hong Kong yang mengirim barang ke sini, mengirim makanan ke sini, mereka mengatakan bahwa semua juru yang menyembelih itu sudah dilatih bismillah. Kan hancur perasaan kita loh. Ya, Hanya memang bismillah doang itu bukan halal gitu loh. ya, Yang motong masih nyembah tepekong, yang motong gitu kan orang-orang Hong Kong gitu ya. Ya nggak bisa begitu caranya. Nah, siapa ini? Bagaimana caranya ini? Kok begini nih? Ya, ya, alhamdulillah kita punya presiden yang peduli dengan hal ini sehingga mengangkat ini sebagai isu nasional ya, yang harus diperbaiki oleh badan setingkat menteri ini gitu. Nah, itulah sebuah curhatan. Jadi Ustadz bukan hanya li ghairihi tapi li zatihi gitu. ya. Yang tadi kan akad yang Ustadz sampaikan itu kan li ghairihi gitu. Sebelum masuk ke li ghairihi, li zatihinya pun masih mesti kita Banyak perbaiki gitu kan. pertanyaan. Ya, Li zatihi itu bagi teman-teman, li zatihi itu kan unsurnya gitu ya. ya, Kalau li ghairihi itu penyebabnya dan ya selain daripada unsurnya. ya, Daging, ya memang daging sapi yang kita makan, memang daging ayam yang kita makan, tapi gimana cara kalian menyembelihnya? Karena itu ketika saya berdebat di Amerika, kebetulan kemarin ada Ustadz Hilman itu datang ke tempat acara halal kami, kebetulan kami sedang rapat dengan orang-orang dari Amerika, dari Australia, New Zealand, dan beberapa negara ASEAN. Betapa Stunning Bolt tembak PS ya. gitu, itu Rekening. dianggap oke gitu, dianggap nggak apa-apa gitu. Padahal stunning bolt itu berbeda dengan stunning yang biasa terjadi di Indonesia, Ya. pemingsanan gitu. Kalau dia tuh stunning boltnya peluru tajam sehingga peluru Hmm. masuk ke otak dan mati gitu. Nah, kita lagi berdebat soal itu dan itu salah satu yang disaksikan langsung oleh Ustadz Hilman yang tiba-tiba Ustadz Hilman itu ya memeluk saya dan mendoakan saya gitu. Dipeluk saya, didoakan, ya Allah Ustadz Haikal berat ya. Ya beginilah Ustadz gitu. Memang kita ya memang beginilah gitu loh. Memang begini tugasnya. Halal sih tidak seperti orang yang lihat di sosial media datang stempel halal gitu. Enggak begitu gitu loh. Ya. Apalagi banyaknya apa namanya masyarakat yang belum memahami dan sehingga kemakan isu sehingga sebagai contohnya hari ini akan ada demo di tempat kami, ada surat dari kepolisian, terus saya bilang ya Allah ya Rabbi kuatkan ya Allah, kenapa nih demo, kenapa demo. Eh, ya begitulah. Jadi Allah alam bisawab. Fadhal Ustaz. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ini kan gerakan yang nggak boleh dari nggak cuma Babil doang. Kita semua perlu ini dan MKI punya tanggung jawab untuk mensiarkan ke seluruh umat ini karena PR-nya adalah bagian yang tadi di awal. Kalau saja Rasulullah SAW kan pernah nih, Bang, Ya, mohon ada Pak Kiai Hasan Bisri, ada Ustadz Sarif, ada Ustadz Pengantin gabung sama kita bisa menambahkan. Jadi satu saat ketika seseorang menghadap ke Ka'bah, kemudian dia mengangkat tangannya, rambutnya kucel, bajunya kusut, dia ngangkat tangan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata seorang sahabat, pasti ini diterima di doanya. Kata Rasulullah SAW, bagaimana diterima? Uang yang dia makan aja nggak halal. Yang dia pakai saja nggak halal. Yang dia kerjakan nggak halal. Bahkan, jadi kadang-kadang orang suka ketipu sama penampilan. Seolah-olah kayaknya kalau udah begitu tuh udah halal aja gitu bawaannya. Padahal nggak sesederhana itu. Dan saya ketika melihat itu pilu.
sedih betul ketika ya Allah, ternyata banyak sekali orang-orang yang kemudian tidak terlalu peduli dengan halal ini. Padahal ini bagian yang kemudian nggak usah jauh-jauh deh, Be. Kita sering ke pengantin yang kemudian makan prasmanannya itu dari mulai ujung kan macam-macam tuh. Dari mulai nasi putih, nasi goreng, kemudian geser lagi mie, ada bihun, kemudian ada rendang suwir, gitu ya. Kemudian geser lagi ada capcay, ada apa segala macam. Ujung-ujungnya biasanya puding. Itu saya sering menjumpai pudingnya pakai flanya pakai rum. Kau Ustaz tahu? Iya, dulu familiar gitu. Bekas bekas bangsat kayak aneh kan dulu mainannya begituan gitu. Itu kecium bau liquornya itu. Begitu saya cium, loh kok flanya kayak pakai rum ini. Saya tanya ke si catering, Mas, dengan gembira tuh, Mas, ini pakai rum ya? Oh iya, Pak. Turunin, saya bilang. Turunin. Duh, kenapa? Nggak boleh nih. Orang Islam nggak boleh minum minum yang begini, makan beginian ini. Turunin, turunin. Terus saya bilang, mana pengusaha catering? Saya coba coba telepon ke pengusaha catering. Tukang masaknya mana tukang masak? Saya langsung telepon saat itu juga saya hadapin, Mas, ini kan banyak Muslim nih yang makan nih, jangan jangan dibiarkan kami makan makanan ini nggak ada. Dan itu PR-nya kan cuman dia yang berani segitu banyak orang cuma saya doang. Nah, kita menumbuhkan keberanian untuk menegakkan halal itu dari sisi makanan kita, padahal itu bukan urusan kita, itu urusan yang punya hajat gitu kan ya. Nah, ini saya kepengennya sih gabung nih semuanya nih. Ustadz Sarif, Ustadz Hasan Bisri, Ustadz Saiful juga mesti ngasih tahu ke begitu banyak mat'unya nih. Ahlan Ustaz. Kita kemana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu fenomena yang barusan seperti Ude sampaikan itu memang jadi apa ya? Hal yang harusnya terus diutarakan sama para mubaligh, Ustaz. Iya, tapi Bahwa bukan cuma urusan mubalik doang, Ustaz. iya betul. Betul betul sepakat sepakat. Eh tapi kayak misalkan orang mau pernikahan, mungkin kita kadang-kadang di keluarga aja eh, sudah terlewat gitu. Ketika mencari catering untuk acara, yang dicari bukan yang pertama label halalnya tuh, tapi murahnya dan Enaknya. enaknya gitu. Ya, enak Enak, diduluin. iya, enak dan murah. Enak kata siapa? Kata orang-orang kan. Jadi MLM, mulut lewat mulut. Oh iya benar tuh enak gitu. Tapi kita lupa dan seharusnya apa yang kita makan itu kan sesuatu yang halal. Nah, itu menjadi PR buat kita semua, ya terutama ya mubalik ya, karena dia yang punya kredensi untuk ini kita penting banget loh makan sesuatu yang halal seperti itu kan. Nah, selanjutnya terkait akad-akad tadi. Ya. Kalau kita berbicara akad dalam muamalah, kalau kita belajar gitu ya Ustaz ya, kita Ya. ngaji dalam muamalah yang paling penting justru itu adalah akadnya yang pertama. Ya. Betul, akadnya yang pertama. Ketika akadnya itu rusak, maka bisa jadi barang yang dihasilkan dari akad itu akan rusak, akan fasik kan seperti itu. Ya. Contoh yang tadi yang bilang gampangnya gitu, Ustaz. Kita ke warung Padang ya nggak ada menunya, nggak ada harganya. Kita ke warung Tegal yang pakai teknologi touchscreen itu, colek 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 keluar sepiring dengan lengkap lauk segala macam. Tapi akadnya belum terjadi jual belinya. Gimana kita bisa dengan santai kita konsumsi terus kemudian bayar belakangan itu? eh Mesti ada apa ya? Pendampingan lagi sih sebenarnya, Ya merubah artinya kebiasaan. ya artinya kan kalau kita kan nggak perlu ngajak kawan-kawan di FPI, yuk kita ini halal yuk. Itu ya bukan urusan FPI begituan mah gitu. Itu kan Iya, urusan kita semua gitu. Jadi nggak perlu enforcement gitu, nggak perlu dipaksa. Tapi rasanya memang
butuh kepada enforcement itu. Dan kalau kita melihat bagaimana sedihnya Babe Haikal masih hari ini masih mesti ngadepin demo apa segala macam, dilaporin polisi dan segala macam ini, apa sih gitu, apa yang jadi isu utamanya sih, padahal ini sebetulnya untuk begitu banyak orang. Aneh khawatir gini, ini cuma dugaan-dugaan apa liar aja. Ada orang-orang yang terusik kepentingannya sehingga kan jadi malas ngomongin begituan lagi gitu kan. Tapi yang terpenting adalah bagian yang ya saya nggak tahu di antara kita siapa yang baru tahu bahwa eh, kalau kita ke rumah makan Padang itu harus tahu harganya. Dan kalau kita mau mau masuk ke dalam sebuah pemahaman gitu ya, warung Tegal itu kalau nggak ada menunya malah malah kita kalau ke tempat-tempat atau rumah makan yang apa namanya, katakanlah rumah makan boykot gitu ya, kita datang ke mereka itu akadnya malah duluan gitu. Fast food itu kan tinggal nunjuk bayar baru bawa. Tapi ada beberapa rumah makan tradisional ya, rumah makan Padang, warung Tegal itu makan dulu baru bayar belakangan. Tapi kalau sudah diakatkan kan sampai gini. Guru saya itu ngajarin gini, Ustaz. Eh, saya pernah datang di satu rumah makan Padang, dia lihat selingkuh kok nggak ada menu nih, kok nggak ada daftar harga. Langsung deketin, antum sama apa? Anda sama telur aja sama perkedel, Ustaz. Ya udah. Dah dua bungkus. Dua dibungkus, habis itu begitu udah selesai barang udah sekian bayar, habis bayar dah piring dua dah gitu. Bukan masalah nasinya lebih banyak kalau dibungkus gitu, tapi kita mau makan setelah dibayar, kita mau makan setelah akad. Dan itu bagian yang PR-nya setiap orang, enggak semua begitu. Karena apa? Ya memang aturan dalam tanda kutip yang tidak diatur, tidak didesain bahwa rumah makan Padang itu makan, dihidang, dihitung atau diakadkan sesuai dengan yang dimakan. Gitu kan? Itu yang biasa kita lakukan gitu. Tapi begitu kita tahu bahwa itu nggak halal akadnya gitu kan ya. Kan berarti nggak boleh kita begitu. Mendingan rames aja udah. Maunya makan apa? Nggak usah dihidang. Makan rames. Gitu. Atau tadi gitu. Pakai daftar harga. Sehingga kita tahu rendang berapa, gazebo berapa, ayam pop berapa, otak gulai otak berapa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan gitu kan mestinya. Ada babenya. Gitu kan, Be? Benar Ustaz, benar sekali Ustaz, tepat sekali begitu. Memang ya memang begitu mestinya. Di Namun warteg kan gitu, Be. Colek pakai touchscreen gitu kan. Colek. Kan begitu kita datang makan karo apa gitu kan. Udah begitu makan, begitu kita ini ya makan aja gitu. Nggak ada kepentingan kita untuk pira ya gitu. Ini berapa gitu. Nggak ada kepentingan itu gitu. Itu kan agak nah, gemes sih sama jamaah gitu, Ustaz. ini masukan yang luar biasa buat menjadi perubahan drastis di seluruh Indonesia, karena kita memang mengacu kepada perundangan yang sekarang ada, yaitu 33 2014, ya Undang-Undang PP-nya 42 2024, Peraturan Kepala Badannya, Perkabannya 75 2025 gitu, yang belum mengatur sampai ke sana. Saya setiap hari itu kalau udah selesai tanda tangan, selesai terima tamu, membuka undang-undang itu, Ustaz. Membaca, menyisipkan untuk perubahan undang-undang. Nah, salah satu perubahan itu seperti yang Ustaz Dodi sampaikan, salah satu itu adalah bahwa untuk mendapat sertifikat halal, ya itu harga harus ditampilkan di semua warteg dan warung warsun, itu tampilkan harganya gitu loh. Ya. Itu salah satunya. Jadi kalau dia nggak menampilkan daftar harga, nggak dapat sertifikat halal. Nah, gitu kan enak tuh. Itu salah satu yang sedang kita perjuangkan juga, Ustadz. Ya Rabb. Ya sarallahu murah insyaallah. Nah, sekarang masalahnya sih ya setiap ada perubahan seperti itu mengacu pada undang-undang. Setiap ada perubahan seperti itu protes dari asosiasi. Kadang-kadang kan kayak gitu. Jadi kita pendekatan dulu, apa dulu begitu. Iya.
Iya. Ya memang harus seperti itu negara kita, ya apa boleh buat. Kita terima dan kita perjuangkan sebisa-bisanya untuk menenteramkan hati umat Rasulullah yang ingin mendapatkan Barakallah. makanan dan minuman yang halal gitu. Iya, itu kan top down deh, artinya dari kebijakan dari atas. Nah, kita kepengennya juga dari bottom up juga deh. Yes, Nah, betul. PR-nya MKI ini juga harus punya semuanya gitu, semuanya harus apa bareng-bareng gitu, sehingga ketemu antum dari top down, kita dari bottom up-nya gitu, antar ketemu di tengah. Jadi biar biar ngumpul di surganya bareng gitu loh, Be. Amin ya Allah. Bahkan apa namanya, untuk memasukkan teman-teman MKI sebagai salah bagian daripada komite fatwa aja, kita mesti langkahnya itu mesti bertele-tele begitu. Hmm, Ya sangat bertele-tele sehingga saya ini sampai kapan, ini harus segera tuntas gitu. Ya memang saya akui itu memang harus ada seperti itu. Jadi mohon maaf, mohon dimengerti teman-teman sekalian, insya Allah. paham Be, insya Allah. Dan kita dukung insya Allah. Ya, dan Jadi, nah, ini yang Ustadz sampaikan tadi, misalnya tadi saya tergelitik untuk menanggapi tergelitik ketika yang tadi apa namanya, di pemboikotan begitu, pemboikotan. Nah, ini pun satu masalah tersendiri bagi kita, bahwa ketidaktahuan kita yang membuat suasana di sini semakin rusak gitu. Tapi kita ambil hikmahnya saja. Kita ambil hikmahnya bahwa ini mungkin bagian daripada mekanisme alam semesta yang diatur Allah Subhanahu wa taala untuk ya, menguatkan ekonomi lokal begitulah gitu ya. ya, Saya mau ambil contoh satu misalnya, yaitu yang rame sekali dengan mendapatkan satu gosip, ya, mendapatkan satu hentakan yang luar biasa, yaitu Pizza Hut, Starbucks gitu ya, McDonald begitu ya. Saya menemui sendiri pemilik Pizza Hut, pemilik owner nih, yang menyatakan tidak pernah memberikan sumbangan apapun, ya, baik kepada negara-negara lain, apalagi Israel atau Amerika, tidak pernah ada apapun, karena memang sejak tahun berapa tuh, 80-an ya, itu sudah menjadi milik pribadi keluarga Pak Bustanil. Bayangkan ketika isu itu merembak, tadinya punya 600 kebun, bukan orang, kebun, yang kemudian gara-gara isu yang jahat itu membuat orang pada nggak datang gitu. Di masjid diusir, di Pancoran tuh masjid pakai tulisan pizza diusir gitu ya. Diusir ke masjid, terus keluarganya akhirnya bagaimana? Akhirnya apa? Bangkrut, banyak banget tokonya yang tutup, sehingga petani-petaninya di kampung sekarang nggak bisa nanam gitu loh, nggak bisa, karena nggak nanam tapi kagak ada yang ambil gitu, karena yang tanam adalah khusus itu paprika dan sebagainya yang jarang diserap di pasar, kecuali di restoran-restoran. Sekarang mereka pada nganggur gitu loh, tomatnya nggak ada yang beli, biasanya diambil gitu, paprikanya dan sebagainya. Belum lagi peternak-peternak gitu ya, yang biasa disuplai untuk Kentucky, untuk yang lain. Padahal saya tahu banget tidak ada Rp1 pun kata mereka yang dikirimkan begitu. Begitu juga kopi Starbucks misalnya. Sudah jelas-jelas ditulis Starbucks tidak ada hubungannya, tidak pernah memberikan bantuan apapun baik kepada negara-negara manapun gitu, dan selalu mensupport kemanusiaan dan mendukung perjuangan pergerakan yang tertindas. Tapi coba lihat, dengan isu seperti itu, bertambahlah pengangguran di Indonesia, dan inilah yang sebenarnya masalah umat begitu. Itu contohnya Ustaz ya. ya, ya. Ya. Ustaz Hasan Bisri, ahlan, kalau mau ikut nimbrung sama kita, Ustaz. Ustaz Sarif kemana tadi? Makmuman lillahi ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kan kalau kita bicara ini tadi saya bilang, kalau antum dari eh, top down gitu ya, dari kebijakan-kebijakan, dari kolaborasi antara departemen ke departemen, kementerian ke kementerian, ini insya Allah bukan hanya doa, insya Allah dari MKI ini mesti punya
gebrakan halal yang sistematiknya dari bottom up gitu. Kita ini nih, Mas Elo, mesti kita bikin sesuatu yang sifatnya ngajak semua orang nih. Ini kita jadiin Muharram ini kita jadiin sesuatu yang gebrak halal, kita perlu bikin sesuatu yang seru-seruan ini. Mesti bikin rame nih Mas Elo. Ustaz Dodi dan teman-teman tahu nggak hari ini ada surat, ada sekelompok mahasiswa perjuangan ini, mahasiswa pergerakan mahasiswa Islam apa begitu. Suratnya sampai ke polisi dan polisi memberitahukan kepada kami demo. Apa isi demonya? Tutup BPJPH coba. Ya salam. Kembalikan ke MUI saja, tutup BPJPH coba bayangkan. Dari mana? Kenapa gitu kan kita pengen gali. Tulis ada keterangan di bawahnya itu karena apa? Karena ada 9 produk yang haram itu dihalalkan gitu sehingga nggak kredibel gitu. Bayangkan coba, bayangkan itu anak mahasiswa siapa yang bayar mereka menjadi setolol itu, sebodoh itu. Udah jelas-jelas halal yang didapat itu karena LP POM MUI yang memberikan kehalalan. Dan kita BPJPH menegur LP POM MUI, kita tegur ini barang haram kok ente halalin. Coba yang ditutup kita, coba bayangin. Demo yang ditutup kita, coba. Di mana tuh pikiran itu coba? Coba bayangkan. Jadi ini ada 9 produk mendapat sertifikat halal dari LPH bernama LP POM MUI. Dan kemudian kita periksa ulang, ternyata karena yang sebenarnya yang punya hak untuk periksa itu LPH gitu loh. Kita kebetulan alhamdulillah kita cross check gitu. Jadi regulasinya kayak gitu. Nah, kemudian mendapatkan sertifikat halal dan kemudian dikembalikan ke kita dan kita sesuai regulasi ya mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH dari hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa halal yang kebetulan salah satunya adalah LP POM MUI. Kita bilang ini kenapa ini begini? Ini ada babinya gitu. Ya udah kita umumkan di publik. Dan ketika kita umumkan di publik, kita sampaikan ini nggak boleh dimakan ya, begitu kan? Ini mengandung babi ya, kita diprotes, nggak punya hak BPJPH mencabut sebuah fatwa. Saya katakan tidak ada yang dicabut fatwa. Kami mengumumkan bahwa ini mengandung babi. Silahkan fatwakan. Mau fatwa halal kek, mau fatwa mubah kek, mau fatwa haram kek. Mana bisa begitu. Ini saya bilang ini haram, ini mengandung babi. Oke, kalau nggak boleh ngomong haram, ente yang punya. Jadi ini saya bilang mengandung babi. Mau ente fatwakan haram, halal, mubah, kami punya tanggung jawab kepada umat. Dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus kami katakan ini mengandung babi. Tapi demo hari ini mengatakan tutup BPJPH. Coba. Ya. Luar biasa. Hari ini mau datang ke BPJPH? Hari ini demo gitu ya. Hari ini demo ke Istana Negara menyampaikan pesan tutup BPJPH. Coba demonya ke Istana Negara. Coba bayangkan. Demonya ke Kementerian Agama, demonya ke BPJPH, demonya ke sana semua coba. Di mana itu akal sehat otak yang sebenarnya itu harus dipakai afalat ta'qilun gitu loh. Coba di mana itu? Kaif ini bagaimana terjadi begitu? Apa yang terjadi nanti setelah Senin? Wallah alam bisawab. Apakah orang-orang percaya dengan sekelompok gerakan mahasiswa Islam seperti itu? Siapa yang bayar mereka? Mengapa selalu membuat gaduh? Ya keislaman sebenarnya yang diserang tuh bukan haikalnya, tapi mereka nggak suka dengan Islam apapun namanya. Insyaallah. Ini sama di antara kita juga sama yang nggak tahu apa-apa kemudian mengambil keputusan begitu loh. Haikal itu pendukung Israel, Haikal itu pendukung ini, Haikal itu pendukung ini gitu loh. Nggak usah ada Haikal copot aja, Haikal sama Ustadz di antara kita juga. Ini saya bilang di mana pikirannya gitu loh. Kalian ini saya bilang saya sebagai aktivis asli dari Palestina bahkan pelopor, saya katakan pelopor karena kami yang buka jalan untuk perjuangan untuk ke Palestina, kami yang selalu mengumpulkan dana untuk kemerdekaan, kami yang selalu hadir di tanah suci Palestina itu yang sudah bertahun-tahun sejak 2000-an awal begitu ya, kami selalu
tiba-tiba mendapat stempel pendukung Israel. La haula wala quwata illa billah. Hanya karena kami ingin meluruskan pengetahuan dan pikiran daripada umat bahwa jangan hubungkan. Kasihan mereka-mereka ini sedang berusaha. Kasihan mereka-mereka ini sedang dagang. Kok kalian jahat sekali dengan melontarkan isu demikian? Itu ada fotonya. Hari gini foto bukanlah satu kebijakan, satu hal yang pantas untuk diambil kesimpulan. Itu ada tentara Israel makan McDonald. Saya tahu, saya telusuri bahwa itu kerjaan si waitress. Si waitress yang sedang bungkus makanan itu ketika tentara Israel lewat dikasih makan. Dan itu bukan daripada kebijakan dari negaranya. Bahkan kita nggak punya hubungan apapun dengan McDonald yang ada di Israel karena masing-masing mandiri. Kita ke McDonald Hong Kong di mana ownernya berbeda, semuanya berbeda. Tapi McDonald yang di sini Indonesia kena imbasnya. KFC sudah bangkrut dengan tutup banyak outletnya. Pizza Hut juga demikian. Apa coba yang rugi? Indonesia, petani-petani kita di kampung, peternak-peternak ayam di kampung, telur mereka tidak terserap, daging mereka tidak terserap. Alhamdulillah kemudian ada makanan bergizi sehingga Pak Prabowo mengatakan harus beli dari petani. Ya, di mana? Di sana, di Cirebon, maka harus beli petani dari Cirebon. Akhirnya uang mengalir lagi ke desa, uang mengalir lagi ke kampung-kampung. Ya, puluhan triliun itu uang lari ke desa-desa untuk para petani dia menikmati. Kenapa? Karena kita membeli lagi. Lagi-lagi dihina soal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah lah kita serahkan semua urusan seperti ini. Ya, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, para asatidzah, Ustadz pengantin, Ustadz Hasan Bisri, Ustadz Sarif, kalau mau sharing dengan berkait dengan apa yang kita giatkan, mari kita kepung halal ini supaya bukan hanya jadi beban dia para pendakwah, bukan hanya beban ya babe, tapi beban kita sebagai muslim di mana kewajiban ini betul-betul kita sadari bahwa kita masih apa istilahnya, masih lampu merah ini kalau soal sosialisasi ini. Karena Anda pribadi kalau di majelis-majelis itu ya kalau ditanya soal ini itu apa segala macam kan ruang lingkupnya terlalu luas ini. Bukan hanya ngomong riba, bukan hanya ngomong goror, bukan hanya ngomong riswah atau apapun yang berkait dengan rezeki haram itu. Hal-hal yang berkait sama itu ada banyak hal yang aspeknya mungkin saya nggak tahu. Kalau terlalu lebar atau memang kitanya memang dikasih PR sama Allah SWT supaya mau bergerak bareng-bareng gitu. Monggo, saya serahkan ke Ustadz Holis dulu supaya kita bisa sharing sama Bapak Ibu di MKI. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, syukurlah jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kita manfaatkan waktu yang tersisa ini bersama Ya, kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambah ilmu dan hidayah untuk kita semua tentunya. Di pagi ini kita dibersamai oleh Bapak Haikal dan Ustadz Dodi dan juga ada para ustadz yang hadir. Alhamdulillah ada Abang Saifullah, Ustadz pengantin ya, ada Sarif Hidayat, juga ada Ustadz Hasan Bisri, Masya Allah, Tabarakallah. Ini sebuah kenikmatan kita bisa bermulazamah dengan para guru kita di pagi ini. Silakan saya jam. lihat tadi banyak tampil, tapi tiba-tiba hilang semua, tinggal Ustadz Dodi doang. Ini layarnya biasa, nanti di setting lagi. Karena biasa untuk awal-awal semuanya baru Babe sama Ude. Nanti kita akan coba undang lagi para. Nah, tadi banyak. Saya senang banget. Tiba-tiba hilang semua. Baik, Be, nanti akan dipajak lagi, Be. Silakan Ustadz Saifullah, barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, makasih Ustadz Khalis, Babe. Saya mendengar kabar dari Babe barusan bahwa hari ini ada yang pihak mahasiswa Muslim ya, Be ya, yang mau mendemo. Apa ya? Jadi ingat waktu kuliah dulu, Be. Ada agenda setting begitu. Wah, ini ingat waktu kuliah dulu. Ini ada kasus ini nih. Ayo kita ngumpul yuk, kita ngomongin agenda setting buat demo besok seperti itu kan. Bener juga tadi Babe bilang ini mereka ini siapa yang bayar,
sesimpel itu memang, as simple as that gitu kan. Karena apa? Karena kalau dia sedikit aja baca itu barang, siapa sih yang ngeluarin halalnya, kan seperti itu ya Be ya. Maka Nah, kemudian tidak tepat, yang di demo itu tidak tepat dan kontraproduktif dengan apa namanya, tujuannya bubarkan BPJPH. Kalau mau dibubarkan, ya mestinya ya siapa yang membuat mengeluarkan logo halal itu sebenarnya. Tapi keluar dari sana ya inilah polemik dari kita, kehidupan kita sekarang. Mungkin saat ini beberapa mahasiswa kita lebih senang berkegiatan tanpa melihat dulu apa yang menjadi apa namanya tema kegiatannya seperti itu. Beralih kepada, saya tertarik itu Ustaz Ude terkait yang tadi Ya. yang warung Padang, terus di warteg, ketika kebiasaan kita membeli itu barang-barang lalu makan kemudian baru bayar gitu ya, tanpa kita tahu tuh sebenarnya, tanpa kita tahu ini harga berapa sih gitu ya. Nah, yang tadi saya katakan kalau mau amalah itu kan yang paling penting yang pertama akad, yang kedua setelah di akad itu kan ada sirotnya ya, sirotnya cuma sekali tuh, Bu beli Bu, Pak beli Pak, begitu aja tuh, sirotnya itu aja tuh. Tapi tidak terjadi apa Ijab namanya, kabul. ijab kabulnya yang ini segini ya, ini segini saya bayar seperti itu kan. Sirot belinya memang iya. Kemudian akhirnya lewat tuh dari sirot, ijab kabulnya nggak ada, terus langsung ke antarodin. Artinya harus diperbaiki memang habituasi kebiasaan ya, kebiasaan kita. Ada Babe di sini, ada teman-teman semuanya. Mulai dari kita mungkin besok kalau misalnya ke warung Padang, kita sambil beli langsung bayar begitu kan. Nah, saya ada ini nggak apa-apa ya kita sambil sebut merek, tapi karena ini tidak begitu terkenal sih. Ada restoran besar di Depok, restoran Padang nih. Ini agak berbeda. Restoran Padang ini Kari Minang namanya. Saya pilih langsung geser sama kayak Hokben tuh, langsung geser ke kasir, bayar langsung bawa. Itu, Keren. ya, itu Keren. tapi hanya berlaku, Babe, itu hanya berlaku ketika kita belinya beli rames, tapi kalau dihidang beda lagi. Ya, tetap ya. Kalau dihidang tetap seperti restoran Padang seperti biasanya seperti Ya. itu. Sebetulnya nggak apa-apa dihidang, tapi daftar harga itu harus ada. Nah itu kan kita mesti kasih apa namanya literasi lagi lah ya tentang akad, sirot, ijab kabul segala macam gitu ke teman-teman pengusaha apa restoran gitu ya. Jadi halal lidzatihi dan lighairihi ya setidaknya harus sempurna lah kalau bisa supaya halal dari hulu sampai hilirnya kan seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan MKI mulai dari kegiatan keluarga MKI lah, Majelis Keluarga Indonesia ini yang di seluruh provinsi mungkin sudah ada ya, Ude? Ada. Udah ada. Satgas halal, maaf kalau MKI beberapa ya. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa bergandengan, MKI sama Satgas Halal, Insya Allah. Insya Allah. Satgas ini adalah satuan kerja di bawah Kementerian Agama. Dia adalah kepala sub direktorat yang diangkat sebagai Satgas. Positioningnya mereka masih di Kementerian Agama, tapi saya sudah mengajukan untuk menjadi di BPJPH supaya kita bisa ikut mengontrol gitu loh. Nah itu terjadi keberatannya kalau di kita ya berarti kan income-nya, gajinya semuanya kan pindah ke kita sehingga memerlukan persetujuan dari. Oh alah, kepentingan itu. Ya begitu Ustaz. Ya kita mesti ngomongin ke Komisi 8 gitu. Komisi 8. Hari DPR. ini masih ada begitu ya?
Be, saya sebenarnya mau nanya satu, Be, boleh Be? Ya, silakan Ustaz. Be, dulu kan setelah reformasi itu ada World Halal Council ya. Itu saat ini seperti apa sih, Be? World Halal Council itu masih ada atau gimana, Be? Di mana World Halal Council-nya itu? Di mana? World Halal Council itu dulu tahun 99 itu, Be, pernah didirikan. Dan lumayan banyak anggotanya, ketuanya dari LPPOM MUI dan sekjennya itu dari lembaga sertifikasi di Malaysia itu, Be, dulu. Tapi Jadi ya makanya sekarang sudah tidak ada, apa seperti apa itu, Be? ya tidak bisa mengklaim. Harusnya kalau World Halal Council itu terdiri dari ya minimal 170 negara dong, kan, dan semua negara, namanya dunia. Karena itu nggak berjalan begitu. Iya. Yang angkat pun bukan mengangkat diri sendiri. Yang angkat itu harus semua kesepakatan dunia. Dan tempatnya pun harus jelas berganti setiap tahun. Jadi nggak bisa kalau bikin seperti itu dengan cara-cara yang seperti itu. Saya menggagas ASEAN dulu, ASEAN Halal Council. Nah, ini sedang dibicarakan. Kemarin saya jumpa dengan Perdana Menteri Malaysia, saya jumpa dengan Saudi Arabia mendukung, Amerika mendukung, saya bicara lagi dengan Australia ikut juga ternyata. Jadi Singapura sudah, Malaysia sudah, Brunei sudah. Lagi kita melakukan pendekatan kepada Filipina, kepada Kamboja, Vietnam, Myanmar. Itu kita bikin, lalu kita kumpul. Dan kumpulnya kemarin sudah, pertama di Jakarta, perkumpulan kedua akhir Juli di Kuala Lumpur. Itu ada perkumpulan final, karena kita akan buatkan roadmap kerjanya dulu. Nah, kemudian di bulan Oktober, tanggal 22 Oktober, itu kita dirikan nanti 2025 ini ya, akhir di 20 Oktober 2025 kita buat dan kita resmikan ASEAN Halal Council. Nah, ASEAN Halal Council ini kita adakannya di Washington DC sebagai informasi kepada dunia gitu loh. Tetapi banyak yang mengatakan jangan ke sana dulu, tapi di Malaysia saja dulu sebagai tuan rumah. Ya, saya sedang berkata kalau umpamanya di Malaysia sebagai tuan rumah, ya Indonesia saja kalau begitu ya. Di mana di sini ada 260 juta Muslim. Maksudnya kita sidangkan di Amerika itu biar Amerika tahu gitu loh. Ini udah berdiri dan dia ini udah ada nih gitu. Jadi kalau mau masuk negara Indonesia, Malaysia segala ini jadi ya show force lah gitu loh, menunjukkan kekuatan, kekompakan lah begitu. Ini politik Ya. banget lah. Gitu Mas. Siap, Be, makasih. Saya dukung itu, Be, mantap itu. Lebih Insyaallah ya sarallah. Amin maulana ya karim. Ya, Rab. Ini alhamdulillah Bu Diana nih di Banjarmasin katanya kalau warung-warung di sana tuh kalau beli pas bayar tuh belum bilang saya beli, yang jual itu nggak mau ngambil. Bilang dulu beli, baru mereka bilang jual, gitu, baru terjadi transaksi. Tapi kan nggak semua begitu. Di Banjarmasin itu 99% itu Muslim. Ya. Banjarmasin itu tempat kakek saya lahir gitu ya. Kakek dari ibu ya. Jadi saya cukup dekat dengan Banjarmasin dan sebelum terjadi Pilpres begini, salah satu kegiatan rutin kita di Banjarmasin, Ustaz. Dan di Banjarmasin memang sangat budaya kentalnya tuh kayak begini, Ustaz. Ya. Banjarmasin salah satu pionir ya, kalau di seluruh pulau Kalimantan itu Banjarmasin itulah. Di ujung Banjarmasin itu berbatasan dengan Balikpapan ya, berbatasan dengan Kalsel, Kalbar ya, Kaltim berarti ya. Itu ada kampung Arab, Ustaz. Di sana para guru yang datang dari Timur Tengah, itu dipanggil dengan dengan sebutan ya sebagai para guru gitu. Saya masih punya foto di mana kakek saya itu sedang menunggang kuda berjalan ke hari dari kampung ke kampung tuh dengan gagahnya gitu, dengan menunggang kuda gitu. Itu Masya Allah itu. Allahu Akbar.
Demikian Banjarmasin memang demikian Ustaz. Sangat kental, sangat sangat terjaga begitu ya. Ustaz Khalis, Baik, insyaallah. Masya Allah, teman-teman Masya Allah. KI, wabil khusus Jadi Ustaz yang lain, ya saya ini mau berangkat ini. Ganti siap, baju berangkat. siap ya. Ya Baik, syarallah baik, murah insya alhamdulillah, Allah. Be. Sahalallah murah insya Mudah-mudahan Allah. Allah mudahkan semuanya ya. Allah Barakallah. mudahkan ya, Ya insyaallah. Rob, ya Rob, Kita insya Allah ya kembali Rob. besok deh, ketemu lagi di Zoom. Amin ya Maulana, insyaallah. Insyaallah. Afwan, afwan, afwan. Barakallah baik, barakallah baik. Ustaz, jangan berhenti. Jangan live, jangan live. Baik, baik, barakallah baik. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau mau sharing, mau nambahin apa yang ditambahkan sama Pak Abe sama Ustaz Saipul tadi, silakan. Saya undang Enggak. Ustaz Syarif nih. Ustaz Syarif Hidayat. Assalamualaikum Ustaz. Masih standby Ustaz? Baik. Tentang ini tadi kan udah sempat bilang memang sebenarnya secara informasi mereka itu sudah terpahamkan lah ya, sudah tahu tentang halal haram gitu ya. Tapi soal hidayah ini memang luar biasa ya. Ustaz Dodi ya, tentang hidayah Allah Subhanahu Jadi wa taala yang Allah gini beri. Ustaz, di kita itu pengaruh buruk banget. Ini sinyal saya jelek kayaknya. Saya mesti sinyal saya jelek kayaknya. Jelas suaranya udah. Oke. Terhenti ya. Dek, baik jemaah silakan yang ingin berbagi tentang pengalaman soal halal ini memang Masya Allah ya. Kita memang terbiasa kalau beli dimanapun tidak menanyakan tentang halal. Seolah-olah memang halal itu sudah otomatis apalagi di lingkungan katakanlah Muslim gitu ya, pasar-pasar. Itu juga orang Islam yang berjualan gitu kan. Tentu ketika kita membeli atau bertransaksi di pasar-pasar tradisional apalagi kita tidak pernah menemukan ada logo halal sama sekali gitu ya. Dan padahal ya kita tidak tahu apakah ayam yang mereka jual itu disembelih dengan sesuai syariat atau tidak gitu ya. Eh, Kalau saya sekarang malah lebih aman ketika beli ayam itu memang ada yang masih hidup kan, dan juga ada ayam yang sudah masih hidup kemudian langsung dipotong di sana gitu kan, atau mungkin bisa membeli di gerai-gerai yang sudah ada logo halalnya. Bagi saya tentu itu lebih menenangkan gitu ya. Eh, Bukan berarti yang tidak ada logonya haram, tapi keyakinan ketenangan itulah yang juga menjadi penting ketika kita membeli sebuah produk yang ada logo halalnya atau kita menyaksikan sendiri bagaimana penyembelihannya gitu ya. Dan ini sangat penting ketika kesadaran itu eh, juga ada di dalam diri kita, keluarga kita. Dan tentu menjadi kewajiban kita untuk juga mengajak anak-anak kita, memahamkan kepada anak kita tentang betapa pentingnya halal ini gitu kan. Tadi udah Cek, sempat bismillah. mengutip sebuah hadis Nabi yang kata Rasulullah, walaupun dia berdoa gitu kan ya, tapi ketika makanannya tidak halal, pakaian yang dia kenakan juga tidak halal, Itu itu doanya penjelasan para ditolak ustadz sama itu sekali. serem banget itu Ustaz. Hmm. Suara saya udah kedengaran bener nggak ya? Ya jelas Ustaz. Ya, Jadi bagaimana ketika dengan sholat kita gitu Ustaz ya, ketika haramnya makanan kita gitu Ustaz ya. penjelasan Ustadz itu gini, ada ciri utama di mana doa kita pasti kabul Hmm. dari hadis itu. Kalau bajunya kusut, rambutnya kucel, itu berarti dia ciri safar. Sementara ada hadis yang menyatakan orang yang safar itu doanya pasti kabul. Iya. Tangan yang menengadah, panah langit ini istilahnya saya. Hmm. Panah langit itu, Allah SWT dinyatakan oleh Rasulullah SAW, Allah malu kalau sampai tidak mengabulkan doa. Artinya ciri keterkabulnya doa itu jelas itu, sangat jelas. Tapi ketika bicara tentang Rasulullah SAW menyatakan yang dia makan nggak halal, yang dia kenakan nggak halal, yang dia kerjakan nggak halal, ini menjadi mentah semua apa yang dia kerjakan. Ini sebuah doa yang jadi sia-sia gitu. Iya. Jangan-jangan mohon maaf nih, kita tiap kali
berhaji setahun 200.000 orang nggak ada yang qabul. Karena bagian yang menjadi mengerikan, nggak ada yang mabrur karena menjadi bagian yang mengerikan adalah tadi banyak hal-hal yang merusak kehalalan apa yang dari kita yang kita konsumsi gitu. Besok kita lanjut lagi, Zat, insyaallah. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah. Waduh, ada Bunda Nadia nih, udah resen. Sebagai penutup kali Ustaz ya. Mangga, Silakan mangga. Bunda Nadia. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya lebih ke perihal teknis tentang halal kan. Jadi ini pengalaman saya pribadi sih. Pas waktu pengajuan Oh Nuna Premium Palm Sugar itu, saya udah detail menjelaskan tentang mereknya Oh Nuna. Nah, ternyata ketika terbit halal, nama produknya adalah Palm Sugar saja. Nah, kemudian mau mengajukan revisi itu tidak bisa, jadi stuck gitu, nggak ada di aplikasi tentang perubahan atau pengajuan revisi. Jadi udah sampai situ aja. Jadi kemungkinannya kalau misalnya itu dicantumkannya Palm Sugar saja, itu mungkin akan digunakan orang lain gitu. Nah, itu kan jadi rentan ya gitu, riskan Ya, untuk hal itu. Nah, ini gimana? Adakah solusinya atau ya bisa minta tolong Babe untuk di aplikasi ditambahkan untuk pengajuan revisi misalnya gitu. baik. Makasih ya, Assalamualaikum. Besok ditanya lagi aja ke Babe ya, Teh. Ini soal Iya, regulasi soalnya. iya, Saya iya, nggak punya kapasitas untuk bisa Iya. bantu jawab itu. Kepengennya sih ya dibantuin gitu. Tapi ini iya, regulasinya iya. dari top Iya. down. Insyaallah. Besok ditanya lagi aja, Teh. Ya, siap, Bude. Dan Baik, kalau sudah efektif berjalan go halal itu akan lebih dipermudah lagi mungkin ya Ustaz ya. Karena insyaallah. sekarang ini kan Insyaallah. relatif aplikasi yang digunakan Bunda Nadia masih aplikasi yang lama gitu ya. Masih belum efektif yang Update. go halal yang memang akan lebih mempermudah usaha-usaha mikro mengurus, mengakses bagaimana kehalalan itu. Barangkali malah mungkin di menu-menu yang akan ada nanti di aplikasi terbaru yaitu Go Halal ini akan lebih dipermudah lagi untuk kita semua ya. Jadi Insyaallah. bahkan kita bisa melihat barcode dari semua produk gitu ya dengan ngeklik aja lewat handphone kita akan ketahuan bagaimana status barang yang kita akan beli itu gitu ya. Mudah-mudahan Baik. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali menegakkan kehalalan di negeri Ya, ini ya. ya. Negeri yang sebagian besar katanya umat Islamnya besar gitu ya. Tentu jangan sampai hanya di jumlahnya yang kita miliki, tapi juga kesadarannya harus juga kita miliki sebagai seorang muslim tentu banyak sekali syariat yang harus kita jaga dan ini adalah untuk kebaikan kita. Karena tentu kehidupan kita yang kita yakini tidak hanya di dunia ya, di akhirat kelak yang lebih abadi dan itulah sebuah pertanggungjawaban yang nanti akan berat ketika kita saat ini tidak memperdulikan tentang halal haram. Jazakallah khairan Ustaz Dadi dan juga para Ustadz, ada Ustadz Salih, Barakallah, ada barakallah. Ustadz Abang Saifullah, juga ada Ustadz Hasan Bisri, Hafizahullah Ta'ala yang juga hadir menemani kita. Mudah-mudahan ini menjadi bagian untuk kita eh, bisa menambah keberkahan hidup ini dengan selalu bermulazamah dengan para guru kita dan tentu hikmah ilmu dan yang disampaikan oleh mereka menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupakan mari kita berinfak fisabilillah di setiap pagi karena itu ada kegiatan rutin insya Allah di khitan gratis yang akan diselenggarakan di tanggal 5 Juli insya Allah. Mohon doanya dan dukungannya dari jamaah semuanya. Alhamdulillah, hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.